Relax. We ain't here to hurt nobody. Kami di sini bukan untuk menyakiti siapapun. Akhirnya kita sudah mengetahui siapa yang mengucapkan kalimat tersebut. Ini adalah salah satu episode terbaik yang pernah Davok buat karena suasana yang dia sampaikan di episode ini benar-benar bisa kita rasakan dari awal hingga akhir. Banyak orang yang menantikan kemunculan Titan di episode ini, namun bagaimanapun, episode ini akan terbagi menjadi beberapa bagian dan pastinya kita akan melihat Titan di beberapa part selanjutnya. Dan kali ini Davok telah meninggalkan petunjuk besar untuk episode mendatang dan saya rasa tidak banyak orang yang menyadari hal ini. Kita akan bicarakan hal tersebut, tapi sebelum itu kita iklan sebentar ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih banyak adik bocil. Baik, untuk mempersingkat durasi, kita langsung saja cekidot. Kurang ngajar lo ya. Episode dimulai dari hal yang belum pernah kita lihat, yaitu POV kameramen yang sedang berada di dalam air. Dari dalam air, POV kita melihat ke arah langit dan nampak seorang astro toilet yang terbang menjauh dari lokasi. Ternyata prediksi kita tidak terlalu buruk karena sesuai dugaan, yang menjadi POV kali ini adalah large cameraman. Dia ingin memastikan keadaan di sekitarnya dan menyuruh saintis kameramen untuk tetap bersembunyi di dalam air bersama strider kamera. Pergerakan kecil dari POV dan suasana musik yang mengiringi episode ini benar-benar kita rasakan. Pemandangan kota yang telah dihancurkan oleh Astro adalah pemandangan yang sudah kita lihat sebelumnya pada bocoran pertama yang bercaption "We ain't here to hurt nobody". Hanya saja dari sudut pandang yang berbeda. Setelah melihat ke arah sekitar, tiba-tiba terdengar suara lonceng di kejauhan. Dan POV kita sedikit menzoom perekaman ke arah depan. Kita melihat The Legend of Kursi yang melayang di tengah-tengah cahaya, kemudian bergerak ke sisi kanan. POV yang melihat hal tersebut langsung terbang mendekat dan kalian bisa melihat bahwa senjatanya juga berputar seakan POV kita ingin melakukan serangan. Dari kasus ini nampaknya aliansi belum mengetahui tentang aura dari kursi ajaib yang selalu muncul di setiap episode. Seperti biasa, Davok selalu membuat kita kebingungan karena yang pernah kita lihat aura dari kursi tersebut berwarna hijau. Namun kali ini cahayanya berwarna putih seperti pancaran cahaya milik Ras TV. Maka tidaklah salah jika pada bocoran kemarin kita menduga cahaya tersebut berasal dari salah satu Ras TV. Dan di sini juga kembali terlihat benda yang sangat tidak masuk akal, yaitu sebuah tanaman lengkap dengan sebuah pot dan berdiri di tengah jalan. Jika kursi tersebut berubah bentuk ke wujud tanaman, rasanya kurang masuk akal. Karena di episode 76, kita melihat antara kursi dan tanaman tersebut bergerak sesuai dengan gaya masing-masing. Jika kalian mempunyai teori tentang kemanakah kursi tersebut menghilang, kalian bisa tuliskan di kolom komentar. Dalam area ini kita juga melihat sebuah benda yang terdapat pada sebuah pohon. Awalnya saya kira hanya sebuah benda pendukung di dalam maps, namun nanti akan saya tunjukkan perbedaan apa yang terjadi. Lanjut ketika POV kita menoleh ke samping, tiba-tiba datang sekelompok manusia. Salah satu dari mereka berlari ke arah POV sambil berkata, "Jangan menembak. Kami bukan musuh. Saya pernah melihatmu membantu orang lain. Bisakah kamu membawa kami ke tempat yang lebih aman?" POV hanya memberinya isyarat bahwa kamu bisa pergi ke arah sana. Namun wanita ini berkata tidak. "Bukankah kamu melihat bahwa gereja sedang terbakar?" Tidak berselang lama, percakapan ini harus diakhiri oleh sebuah serangan dari Astro Toilet. Dari percakapan wanita ini bersama POV, nampaknya mereka pernah melihat salah satu aliansi menyelamatkan manusia. Seperti halnya di episode 73. Davok pernah mengatakan bahwa manusia tidak memiliki peran utama dalam series ini. Namun mereka akan ditampilkan sebagai karakter pendukung. Dan kemungkinan saja di masa mendatang kita akan melihat kelompok manusia yang masih bertahan di beberapa lokasi. Tadi saya sempat mengatakan bahwa benda yang berada di pohon ini sedikit aneh. Dan keanehan tersebut akan saya tunjukkan sekarang. Ini adalah tampilan pertama ketika benda ini hanya terlihat seperti telepon umum yang menempel di sebuah pohon.
Namun ketika POV ingin berbalik arah, kita melihat sedikit perbedaan pada benda tersebut. Terlihat seperti seseorang yang mengenakan jas berwarna hitam, dengan sedikit motif berwarna putih pada lengan. Kalian bisa bandingkan dengan gambar pertama. Jika kalian menonton dengan kualitas video yang lebih tinggi, maka kalian akan menemukan perbedaannya. Sekarang kita diserang oleh dua Astro Toilet, dan beruntungnya POV kameramen mempunyai skill bertarung yang baik sehingga dua Astro ini bisa dihancurkan. Kalian juga mendengar bahwa teriakan dari Astro Toilet merupakan teriakan si Abang Steak. Dan kemarin juga kita sudah memprediksikan bahwa yang akan mengeluarkan teriakan tersebut adalah salah satu dari Astro. Karena di episode 76 bagian awal kita sempat mendengar Astro Toilet yang berteriak ketika dibombardir oleh Skibidi Toilet. Setelah berhasil mengalahkan Astro, POV berbalik arah sambil memberi isyarat untuk mengikuti dirinya. Namun semua sudah terlambat. Dari gesturnya, seakan POV kita sedikit kecewa karena para manusia ini tidak terselamatkan. Tidak berselang lama, POV menzoom perekaman karena melihat sebuah objek yang mengintai dirinya. Sosok tersebut sempat menghilang sebelum akhirnya muncul secara tiba-tiba dari arah samping. Meskipun sudah berlindung di balik shield, Astro ini sangatlah kuat, bahkan bisa menghancurkan shield dan membuat POV terjatuh. Dan tanpa disadari sebuah benda tajam mendarat tepat di bagian pelipis Astro. Surprise, POV kameramen berhasil diselamatkan oleh mutan Basau. Dari belakang juga muncul SWAT mutan yang terakhir kita lihat di episode 74. Dan yang terakhir datanglah si mutan yang bersemangat. Yah, dia terlihat selalu bersemangat, maka dari itu saya lebih senang memanggilnya dengan mutan Skibidi yang bersemangat. Bro hanya memerlukan sedikit tenaganya untuk mengakhiri hidup si Astro yang malang. Dan mutan Basau juga telah belajar tentang bagaimana caranya menarik senjatanya kembali. Kita telah melihat bahwa para mutan ini telah dilengkapi dengan persenjataan seperti Astro Toilet. Kemungkinan di lokasi lain mereka sempat bertarung dengan kelompok Astro kemudian merebut senjatanya. Atau bisa saja G-Man Squad telah menciptakan teknologi seperti Astro Toilet. Karena G-Man setidaknya masih ingat bagaimana teknologi yang dimiliki Astro Toilet. Jika dulunya G-Man benar-benar seorang Astro. Tapi tulis juga pendapat kalian ya. Dan di sini ini juga terjadi sebuah dialog antara si para mutan dan POV kameramen. POV seakan tidak peduli dengan penyelamatan yang telah dilakukan oleh para mutan. Dia membidik ke arah SWAT mutan dan SWAT mutan berkata, "Kenapa bro membidikku? Apakah dia bodoh? Kami telah menyelamatkan hidupmu," sambung si mutan Basau. Kemudian si mutan yang bersemangat berkata, "Santai. Kami di sini bukan untuk menyakiti siapapun. Saatnya kita berteman secara resmi." Dan pada akhirnya, saya jadi merasa bingung kenapa POV kameramen menolak tawaran tersebut. Karena di episode 75, Large Cameraman melihat dengan jelas bahwa Skibidi dan aliansi sudah bekerja sama. Dan dialog ini ditutup dengan kalimat, "Kami tidak memaksa." Setelah ini kita mendengar sebuah suara yang mulai mendekat dan rupanya suara itu berasal dari Astro Toilet. Suara ini mengingatkan saya ke episode 74 ketika munculnya Astro Mothership. Nah, mungkin ini adalah sebuah petunjuk untuk episode mendatang bahwa Astro Mothership juga berada dekat dengan lokasi ini. Tapi ini hanya sebuah teori. POV dan para mutan melakukan serangan secara bersamaan dan dari sisi kiri juga datang DJ Toilet dengan speaker barunya. Kemudian mengeluarkan gelombang suara untuk menjatuhkan si Astro. Kita sama sekali belum pernah melihat skill bertarung dari DJ Toilet. Karena pada penampilannya terdahulu dia belum sempat unjuk gigi karena perlakuan yang buruk datang dari Magnetizer Astro. Dan sekarang adalah waktu yang tepat untuk melakukan pembalasan. Dalam serangan ini, saintis dan strider kamera juga terlihat bergabung. Dan setelah si Astro terjatuh, eksekusi yang indah dilakukan dengan baik oleh Skibidi Jackson.
Kita tidak mengetahui apa yang telah terjadi di belakang layar karena di awal episode POV kameramen menyuruh saintis dan strider kamera tetap bersembunyi di dalam air. Mungkin saintis telah bertemu dengan Skibidi Jackson di lokasi awal karena di scene ini mereka terlihat seperti sudah memahami situasi. Setelah kepala Interceptor Astro terlepas dari tubuhnya, kalian bisa perhatikan reaksi dari kepala si Astro. Dia seperti masuk ke mode lain sebelum berteriak dengan kencang ke arah POV. Jelas hal ini tidak terlalu berpengaruh dengan POV, karena POV kita sudah mempunyai headphone. Bagian lehernya juga terlihat memiliki kaki layaknya para si toilet. Teknologi ini juga mirip dengan teknologi Rush TV, yaitu terdapat semacam kaki mekanik yang berukuran kecil. Tidak berselang lama, mutan yang bersemangat kembali menolong POV kameramen dengan cara melemparkan kepala Astro, kemudian kepala tersebut meledak dengan selamat. Mungkin dari kalian ada yang menyadari bahwa ledakan tersebut terjadi karena benturan antara kepala Astro dan Astro reguler yang mengamati di kejauhan. Dan di bagian akhir, dengan sadar POV kameramen memberikan thumbs up sebagai bentuk terima kasih serta menyetujui bahwa mereka sekarang berteman. Kemudian si mutan berkata, "Let's go." Episode ini adalah permulaan atau pengantar untuk ke bagian epik yang sedang kita tunggu. Percayalah bahwa di episode 77 bagian 2 atau 3, kita akan menyaksikan banyak situasi yang tidak bisa kita prediksikan. Dan episode ke-7 dari 10 episode selalu menampilkan sesuatu yang menghebohkan. Dan tentunya kita sangat bersemangat untuk menantikan kemunculan Titan, dan bahkan kita juga menanti kemunculan G-Man. Oke guys, terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jika ada hal yang terlewatkan, kalian bisa bantu tuliskan di kolom komentar. Saya Anak Alit, sampai jumpa.